Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik baru SMA Muhammadiyah Dusun Berpucung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Maka dari itu kita harus selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan yang seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, yaitu pada masa pandemi yang mengharuskan kita harus daring, jadi kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung. Karena apa? Karena kalianlah orang yang terpilih, peserta didik yang terpilih yang bisa masuk di SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung ini. Nah, sebelum masuk ke materi ke MPLS sesi kedua ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus berkenalan dulu. Walaupun di sini wajah saya tidak nampak, coba kira-kira apakah saya bagaimana rupanya, masih muda kah? Masih tua? Maksudnya sudah tua ya, kok masih tua? Atau bagaimana, perempuan atau laki-laki? Nah, kalau dari suaranya sendiri bagaimana? Nah, perkenalkan, nama saya Epti Prihatni. Jadi untuk permasalahan kurikulum, permasalahan pembelajaran, kalian akan selalu berhubungan dengan saya, akan selalu berkomunikasi dengan saya. Maka dari itu, coba nanti di sesi yang keempat, yaitu di pengenalan guru dan staf, coba diperhatikan wajah saya yang seperti apa. Jadi kalau bertemu, cobalah sapa, bisa disapa dengan Bu Epi. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas tentang pengenalan kurikulum 2013. Jadi di SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung ini kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Nah, apa sih sebenarnya kurikulum 2013 itu? Jadi, kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, bagaimana? Kalian sudah merasa bingung atau bagaimana dengan pengertian ini? Kalau kalian sudah merasa bingung, itu artinya bahwa kalian sudah mulai masuk di materi ini, sudah mau mulai mengerti apa sih sebenarnya kurikulum 2013. Nah, itu adalah hal yang sangat bagus, sehingga saya akan lanjutkan. Jadi, muatan kurikulum SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung ini meliputi ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam sebuah mata pelajaran dengan keluasan dan kedalamannya yang merupakan beban belajar peserta didik. Jadi, artinya beban peserta didik itu sendiri adalah beban yang kalian pikul, yang harus kalian lewati selama belajar di sekolah ini. Jadi, misalnya kalian dalam satu semester itu harus mengikuti semua mata pelajaran yang diberikan. Karena apa? Karena di SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung ini sistem pembelajarannya adalah merupakan sistem paket. Jadi semua mata pelajaran yang kalian akan pelajari di semester ini atau di semester depan itu sudah dipaketkan atau sudah dipilihkan dari pihak sekolah. Nah, ini artinya kalian tidak bisa memilih, misalnya, oh saya tidak mau pelajaran matematika, oh saya tidak mau pelajaran bahasa Inggris. Itu kalian sudah tidak bisa memilih. Karena apa? Karena ini merupakan sistem kesetaraan. Jadi antara satu anak dengan satu anaknya, misalnya si A dan si B, teman kalian dan teman kalian itu akan menempuh mata pelajaran yang sama di waktu yang sama. Nah, hal ini jadi bisa diprediksi siapa yang akan mengikuti pembelajaran jauh lebih baik. Jadi sistemnya adalah setara. Nah, mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini mengacu kepada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar menengah. Kita lanjut ya. Jadi ada waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 kurikulum 2013. Nah, penataan, peminatan dan lintas minat ini dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru. Jadi dilihat dari nilai SKHUN SMP kalian dan bagaimana minat kalian. Misalnya kalian menginginkan ke jurusan IPA karena apa? Karena ada cita-cita, misalnya kalau sudah lulus SMA kalian akan melanjutkan ke jurusan kedokteran. Nah, gimana? Lulusan kedokteran itu harus mengharuskan seseorang itu berasal dari jurusan IPA. Nah, itu bisa, tapi tetap juga dilihat dari hasil tes kalian itu sendiri, apakah kalian memang mampu di IPA atau mampu di IPS. Sebenarnya untuk peminatan itu sama. Maksudnya di IPA dan IPS itu sebenarnya sama, tidak ada yang stigma yang mengatakan bahwa kalau di IPA itu merupakan anak yang lebih pintar dibandingkan di IPS. Itu sama sekali salah. Karena apa? Masing-masing jurusan itu memiliki kesulitan dan kedalaman materi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan karena masing-masing mata pelajaran itu memiliki karakteristik yang berbeda pula. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar maksimal 32 orang. Nah, ini itu untuk sekolah yang besar, misalnya sekolah negeri itu kan muridnya banyak sekali. Nah, berhubung di SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung ini memiliki 30 peserta didik baru. Nah, kalau dibagi menjadi 2 jurusan, itu idealnya masing-masing satu kelas adalah berisi 15 peserta didik. Nah, kemudian poin yang ketiga, pelaksanaan peminatan dan lintas minat mulai di semester 1. Jadi, bagaimana maksudnya? Kalau dimulai dari semester 1 ini, itu kalian harus sudah dimasukkan ke dalam peminatan. Jadi, minat di IPS atau minat di IPA. Nah, berdasarkan hasil analisis pendidik, tenaga pendidikan, dan sarana prasarana yang tersedia, di SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung ini hanya membuka 2 peminatan saja, yaitu peminatan matematika dan ilmu alam atau disingkat dengan MIA, dan peminatan ilmu sosial atau disingkat dengan IIS. Kita lanjut di slide selanjutnya ya. Jadi lintas minat ditetapkan 2 mata pelajaran dari luar kelompok peminatan peserta didik. Nanti akan disajikan tabelnya. Jadi kalian bisa lihat, oh di semester ini saya harus mempelajari mata pelajaran apa saja, nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, pada saat kelas 11 dan kelas 12, peminatan yang ditempuh adalah salah satu mata pelajaran lintas minat yang dipilih pada saat kelas 10. Nah, maksudnya lintas minat ini adalah bagaimana kita melintasi. Misalnya kalau anak IPA secara mudahnya gambarannya gini. Kalau anak IPA akan mempelajari materi IPS, anak IPS akan mempelajari materi IPA. Jadi sama-sama belajar tentang minat yang lainnya. Jadi yang IPA ke IPS, IPS ke IPA. Nah, penentuan peminatan kelas 10. Bagaimana kriteria pemilihan peminatan? Seperti yang Ibu sebutkan tadi, tetap awal yang pertama adalah kalian harus diberikan angket. Jadi kalian akan diberikan angket bagaimana pendapat kalian. Misalnya pada diri kalian ingin ke IPS atau ke IPA, itu nanti disampaikan di angket itu, dipilih di kolom. Misalnya kalau ingin IPA ya di checklist di pilihan IPA dan bagaimana alasannya. Itu merupakan sebagai pertimbangan kami sebagai tim kurikulum untuk menentukan kalian itu pantasnya masuk di IPA atau di IPS. Nah, selain itu ada beberapa
faktor atau kriteria. Yang pertama yaitu nilai rapot. Jadi dilihat nilai rapotnya untuk mata pelajaran IPS atau mata pelajaran IPA yang jauh lebih baik yang mana. Terus kemudian rekomendasi guru bimbingan. Jadi kami dari pihak SMA akan menghubungi guru BK di SMP. Jadi kami bisa tahu, bisa memiliki gambaran, oh kalian itu loh lebih cocoknya bakat minatnya di IPA atau di IPS. Kemudian berdasarkan wawancara, yaitu berdasarkan observasi melalui angket tersebut dan tes peminatan, tes bakat minat oleh psikolog atau psikotes. Tapi untuk di sekolah ini hanya sampai di tahap yang ketiga, yaitu wawancara peserta didik dan orang tua. Kita lanjut lagi ya di slide selanjutnya. Ini ada struktur kurikulum SMA Muhammadiyah Dua Sumber Pucung. Nah, ini kita masuk. Ada tabel alokasi waktu kelompok mata pelajaran umum dan kurikulum. Ada kelompok A, kelompok B. Nah, kenapa kok dibagi antara kelompok A dan kelompok B? Coba sampean lihat ya. Di kelompok A itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Nah, untuk di kelompok B itu ada seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya, bahasa daerah, dan TK. Kenapa kok ada kelompok A dan kelompok B? Coba kalau dilihat secara seksama, di A itu merupakan penilaian tentang perilaku dan pengetahuan. Kalau di kelompok B itu merupakan perilaku dan keterampilan atau hasil karya, seperti itu. Kemudian lanjut ya, di slide selanjutnya ada kelompok peminatan. Kalau di IPA itu ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kalau di IPS itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, untuk kolom di sampingnya itu kan ada 3, 4, 3, 4. Nah, ini merupakan beban masa studi atau beban kerja kalian selama 1 minggu. Jadi kalau biologi di kelas 10 itu ada 3. Artinya dalam seminggu kalian akan bertemu dengan biologi selama 3 jam pelajaran. Untuk jam pelajaran selama masa pandemi ini hanya terhitung 45 menit untuk 1 kali jam pelajaran. Lanjut ya, aspek penilaian dinilai yang pertama itu adalah pengetahuan. Terus yang kedua adalah keterampilan. Jadi kalau pengetahuan itu merupakan berdasarkan, kita kembali lagi ya di slide selanjutnya, di slide sebelumnya. Kalau pengetahuan itu dilihat dari nilai ulangan kalian, tugas-tugas kalian bagaimana. Nah, kalau keterampilan ini dilihat bagaimana kalian, misalnya kalau di IPA itu ada praktikum. Nah, itu bagaimana sih kalian keterampilan menggunakan alatnya, itu akan dinilai oleh kita dan dimasukkan di dalam rapor. Nah, sikap dan perilaku ini akan dinilai oleh guru pendidikan agama Islam atau PAI dan guru PKM. Nah, karena di dalamnya terdapat sikap moral yang harus kalian taati, seperti itu. Nah, itulah sekilas penjelasan dari materi kurikulum. Untuk lebih dalamnya, kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau yang bingung, nanti kalau kita sudah masuk bisa kalian temui saya dan kalian tanyakan sebenarnya apa sih maksudnya dan bagaimana. Misalnya kalau kalian ada yang belum tahu atau yang masih belum mengerti atau yang seperti apa. Sekian, selamat belajar, dan pesan saya selama masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, terus kemudian atur cara atau pola belajar kalian. Jadi carilah proses pembelajaran yang efektif. Misalnya kalian bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Google Classroom ataupun apa, pokoknya yang kalian pahami yang bisa membantu proses pembelajaran ini. Sekian ya, sampai jumpa lagi dan sampai bertemu dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.